Perkenalkan, nama saya Rian Saputra, NPM 2223109, dan rekan saya di samping saya, Rianto Hermawan, NPM 2223127. Di sini saya akan mempresentasikan siklus hidup sistem informasi, pengembangan sistem informasi, dan arsitektur sistem informasi dalam perusahaan. Yang pertama, definisi sistem. Sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen dan elemen-elemen yang saling berinteraksi serta saling mempengaruhi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua, SDLC. SDLC adalah tahap-tahapan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang analisis sistem dan programmer dalam membangun sebuah sistem informasi agar berjalan dengan disiplin dan sinergetis. Yang ketiga, mengapa perlu dilakukan pengembangan sistem? Ada 3 alasan mengapa diperlukan. Pengembangan sistem informasi adalah suatu perusahaan. Adanya masalah-masalah yang timbul dari sistem yang lama untuk mengalih kesempatan-kesempatan dalam berbagai hal. Adanya instruksi dari pimpinan atau adanya peraturan dari pemerintah. Yang keempat, tahapan CDLC. Tahapan CDLC ada 6, yaitu 1. Planning, 2. Analisis, 3. Desain, 4. Development, 5. Testing dan integration, 6. Maintenance. Yang kelima, planning. Yang pertama, mendefinisikan sistem akan dibagikan, membuat manajemen proyek. Yang kedua, analisis, mengumpulkan kebutuhan informasi terkait dengan sistem yang akan dibangun. Yang ketiga, desain, mendesain technical arsitektur, mendesain model. Kemudian yang keempat, development, membuat territorial arsitektur, menulis pemrograman karakter database. Yang kelima, testing, melakukan berbagai testing terkait dengan sistem baru atau disebut out-test, user experience test. Yang keenam, implementation, menyiapkan produk dokumentasi konversi sistem. Yang ketujuh, maintenance, membangun health stack, layanan bantuan pemeliharaan berkala. Kemudian definisi perencanaan sistem. Tahap setelah analisis dari sekaligus pengembangan sistem, mendefinisikan dari kebutuhan fungsional, persiapan untuk merancang bangunan investasi, menggambarkan bagian suatu sistem dibentuk dapat berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan stata atau pengaturan dari berbagai elemen yang terpisah dalam sebuah utuh dan berfungsi, termasuk menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Berikutnya, perencanaan sistem dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu perencanaan sistem secara umum, perencanaan konseptual, perencanaan logika, perencanaan sebagai makro, perencanaan sistem terinci, perencanaan sistem secara spesifik. Tujuan perencanaan sistem. Tahap perencanaan desain sistem mempunyai 2 tujuan utama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pada pemakaian sistem untuk memberikan gambaran yang jelas dan rencana bangunan yang lengkap kepada pemrograman komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat, atau sering disebut lebih condong pada desain sistem yang terinci. Demikian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.